Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang pertama, kita memuji Rabbul Alamin yang pada hari ini dan pagi ini Allah mempertemukan kita kembali. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Bahjatun Nadirin Syarh Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, istihbabu tayyibil kalami wa talaqatil wajhi indal liqa. Pasal tentang termasuk amalan yang disukai berkata-kata yang baik, dan ketika bertemu dengan seseorang menampakkan wajah yang berseri-seri. Dua perkara ini amal yang sering dilupakan oleh manusia, karena sebagian manusia menganggap tidak disebut dengan amal kecuali seperti sholat, puasa, zakat dan semisalnya. Padahal Nabi SAW adalah orang yang menjadikan semua keadaan dirinya merupakan kebaikan. Bahkan dalam masalah bersikap memuliakan atau bersikap rendah hati di hadapan orang lain. Allah mengatakan dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-88, wahfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah dua sayapmu terhadap orang yang beriman. Kata para ulama seperti Ibnu Katsir menyebutkan, yakni bersikap rendah hati memasukkan rasa senang ke dalam hati seorang mukmin yang di hadapannya. Ini termasuk amalan yang akan dicatat oleh Allah menjadi hujah baginya di yaumil qiyamah. Dan bersikap kasar bukan sifat yang diajarkan dalam Islam. Allah berkata tentang nabinya, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Dan kalau seandainya engkau hai Muhammad faddan ghalidhal qalbi, memperlakukan kepada mereka dengan sikap yang kasar, lan faddu min hawlik, niscaya manusia itu akan pergi menghindar dari sekelilingmu. Kekasaran bukan ajaran Islam. Islam menempatkan kekasaran atau ketegasan itu pada keadaan yang tertentu saja. Misalnya terhadap orang-orang kafir di medan jihad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafikin waghlul alaihim. Wahai Nabi, perangilah olehmu orang kafir dan orang munafik, dan bersikap tegas dan kasarlah kepada mereka. Wa mawahum jahannam, karena tempat mereka itu neraka jahannam. Adapun kepada orang-orang yang beriman, maka saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada manusia untuk bersikap lemah lembut. Hadil ayah khuluqu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'asallahu bihi falau kana sayyi'ul kalami qasiyul qalbi alaihim lan faddu anhu wa tarakuhu. Surah Ali Imran ayat 159 itu merupakan ayat yang menggambarkan tentang betapa indah pribadinya Nabi. Allah utus Nabi kepada manusia dengan mempersiapkan kepribadian yang baik. Kalau seandainya beliau orang yang buruk kata-katanya,
keras hatinya atau kasar terhadap orang yang ada di sekelilingnya, pasti orang-orang itu akan berlalu pergi meninggalkan Nabi, tidak mau mendengarkan dakwahnya Nabi. Padahal Bapak, kita tahu orang Arab itu kurang apa kerasnya. Bangsa Arab itu kurang apa kasarnya dan kerasnya. Mereka dikenal orang yang keras atau mungkin disebut kasar. Di masa jahiliyah mereka membunuh anak-anak wanita. Ini menunjukkan mereka itu orang-orang yang keras. Di masa jahiliyah mereka tidak menghargai para wanita. Mereka menjadikan wanita itu warisan, bisa diwariskan kepada keturunannya. Itu bentuk bahwa mereka itu keras dan kasar. Di masa jahiliyah mereka biasa menempeleng pada bagian wajah. Maka ada salah seorang sahabiah yang ditempeleng oleh saudaranya sebelum masuk Islam sampai mengeluarkan darah dari telinganya. Nah, di masa jahiliyah mereka biasa minum khamr, mereka mencela, mereka memaki, mereka membunuh. Ini adalah golongan orang-orang yang keras dan kasar. Tapi begitu Islam datang dibawa oleh Nabi SAW, Nabi yang lemah lembut, tidak pernah berkata-kata kotor, tidak pernah melakukan sikap yang kasar. Sikap keras dan kasar mereka itu seketika dengan izin Allah berubah menjadi baik. Umar yang Nabi SAW menggambarkan, walaupun sebagian para ulama menyebutkan riwayat ini apakah dhaif atau hasan, tapi maknanya benar. Law kana Umaru yamsi fit tariq, kalau Umar itu melewati sebuah jalan, fakana syaitanu takhadha tariqan ukhra, setan yang lewat di jalan itu lebih pilih jalan yang lain. Sampai setan saja merasa takut. Tapi begitu Islam masuk ke dalam hati Umar bin Khattab, di saat beliau membaca firman Allah tabaraka wa taala, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Nanti bila anak wanita yang dikubur hidup-hidup itu ditanya oleh Allah, dosa apa yang membuat kalian dibunuh oleh orang tua kalian? Maka Umar pun menangis. Lelaki yang seperti ini menangis. Lelaki yang pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, utus aku ke Mekah sendirian, tidak perlu dengan teman. Lelaki yang seperti ini pun menangis. Ini kelembutan hati beliau, melihat Rasulullah SAW yang juga mengajarkan tentang kelembutan. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, siapa yang tidak mengenal Hamzah? Yang ketika Umar datang menjumpai Nabi SAW dan para sahabat, Hamzah berkata, ya Rasulullah, inna Umara liya. Wahai Rasulullah, Umar biasa yang menghadapi. Karena Hamzah mengira Umar akan berbuat kasar. Dan memang yang bisa menandingi Umar dari segi ini Hamzah. Tapi apa kata Nabi SAW? La ya Hamzah, innahu li, dia menjadi hakku. Ternyata Umar mengucapkan kalimat syahadat. Lihat ikhwati, kelembutan. Dan sejarah tidak menunjukkan bahwa kaum muslimin itu bersikap dengan sikap yang kasar. Sejarah menjelaskan bahwa Eropa terbuka itu dengan kelemah lembutan. Bukan Muhammad Al-Fatih membuka Eropa, negeri Eropa itu dengan senyuman, walaupun terpaksa dengan pedang terhadap siapa? Raja dan pasukannya. Tapi rakyat yang ada di sana semua sudah menanti kedatangan Muhammad Al-Fatih. Karena kelembutannya, karena kesantunannya, karena Islam yang diterapkan olehnya. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan kana an-nasu fi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi yadkhuluna al-Islam lamma yarau husna khuluqihim. Sesungguhnya manusia di zaman Nabi dan para sahabat berbondong-bondong masuk Islam itu lantaran melihat apa? Pribadi yang baiknya, pribadi baiknya kaum muslimin. Dahulu itu orang banyak masuk Islam karena banyak orang melihat orang Islam suka senyum. Orang Islam berkata-kata yang baik. Orang Islam itu amanah. Orang Islam tidak dusta. Maka banyak orang masuk Islam. Tapi kata Syekh Al-Albani, di zaman sekarang banyak manusia yang mencela Islam karena perilaku orang Islam, bukan Islam yang buruk. Orang Islam sulit senyum, berat, sampai memang ada pak orang itu sulit banget senyum gitu. Sepertinya senyum itu harga yang sangat apa? Mahal. Padahal Bapak kalau kita ditanya,
Apa yang terakhir kali diberikan oleh Nabi kepada para sahabat, Bapak? Sebelum Nabi meninggal dunia, apa yang diberikan oleh Nabi kepada para sahabat? Senyuman. Coba Bapak baca kisah detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah. Di saat Abu Bakar mengimami kaum muslimin, karena Nabi tidak keluar dari tempatnya. Dan Abu Bakar tahu Rasulullah SAW dalam kondisi sakit. Di tengah-tengah sholat, Rasulullah SAW itu menyingkap tabirnya, melihat ke arah para sahabat. Nah, sahabat yang sedang sholat ini karena sudah sangat rindu dengan Nabi, lama gak ketemu dengan Nabi, wajah mereka semua melihat kepada Nabi. Sampai-sampai Abu Bakar mau mundur ke belakang karena mengira Nabi akan keluar mengimami sholat. Tapi Nabi memberi isyarat dengan tangannya sehingga Abu Bakar pun melanjutkan sholatnya, menjadi imam. Apa kata para sahabat? Yang terakhir kali dilihat oleh para sahabat kepada Nabi, Nabi tersenyum. Nabi melemparkan senyumannya kepada para sahabat, setelah itu ditutup dengan tabir. Dan setelah itu tidak pernah lagi para sahabat melihat Nabi dalam keadaan hidup, kecuali keluarga Rasulullah SAW. Yani lihat bagaimana Nabi SAW meninggalkan kepada para sahabat senyuman yang indah. Itu perkara yang baik. Maka senyum bagian daripada ajaran Islam. Bukankah Nabi SAW itu menyebutkan 3 perkara yang mendatangkan manusia mencintai orang lain. Ketika ada seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, hadisni an syai'in." Ceritakan kepadaku tentang sesuatu perkara yang menyebabkan Allah mencintaiku dan manusia juga mencintaiku. Pertama, Nabi menyebutkan afsus salam, tebarkan salam. Yang kedua, Nabi menyebutkan penuhi janji. Yang ketiga, Nabi menyebutkan tebarkan senyuman. Yani at-tabassum ila akhik, senyum kepada saudaramu. Akhi, ini bagian yang luar biasa. Masya Allah, dalam riwayat Imam Ahmad, bukankah Nabi SAW disebutkan ketika ada rombongan lelaki yang lewat di padang pasir, lalu ada di sana sebuah keluarga yang menyaksikan salah seorang wanita keluar dari rumah itu. Dia biasa menyediakan untuk orang yang lewat itu air susu dan air minum. Dia memperhatikan di rombongan itu ada satu orang, setiap kata-katanya dipatuhi, setiap perbuatannya diikuti, memandang wajahnya itu lebih indah daripada memandang bulan di malam purnama. Masya Allah, la quwata illa billah. Ternyata beliau menjelaskan, lalu wanita ini masuk Islam, dan wanita ini terkagum melihat pribadi lelaki itu. Siapa ini? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dikatakan oleh Abu Hurairah dalam riwayat yang lainnya, "Falamma ra'aitu wajhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa ra'aitul qamara fi lailatul badri, fa kana wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam khairum minal badr." Ketika aku memandangi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku lihat bulan di malam purnama, ternyata aku jumpai wajah Nabi jauh lebih indah daripada bulan purnama. Nggak ada orang yang takut melihat wajah Nabi itu, Pak. Tidak ada satu manusia pun yang takut melihat wajah Nabi, kecuali kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, "Araftu, aku sangat mengetahui karahatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi taghayyuri wajhi." Marahnya Nabi itu cuma dilihat dari perubahan wajah. Fa idza kana kadzalika lam narfa'u ru'usana ilaih. Kalau Nabi sudah wajahnya berubah, kami enggak berani mengangkat wajah kami melihat beliau. Artinya sebelumnya wajah Nabi itu Masya Allah senyumnya menyenangkan. Kita membaca hadis-hadisnya Nabi tentang sifat Nabi, tentang akhlak Nabi, tentang khuluq Nabi, dan tentang khuluqin Nabi, pribadi dan jasadnya Nabi, itu membuat kita rindu. Kalau kita gak punya kerinduan ketika membaca hadis seperti ini terhadap wajah Nabi, pribadi Nabi, tuduh diri kita, jangan-jangan kita bukan seorang yang mukmin, atau minimal kita bukan seorang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, saudara kaum muslimin, ketika Aisyah mengatakan, saya tahu sekali marahnya Nabi itu cukup dengan perubahan wajahnya. Berarti pada asalnya wajah Nabi itu Masya Allah tersenyum, menyenangkan. Diamnya Nabi membuat para sahabat rindu, sehingga berkata Amr ibn al-As, "Wallahi ma min syai'in ahabbu ilayya." Demi Allah, tidak ada sesuatu yang lebih kurindukan, lebih kusenangi
min an ajlisu haulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan dengan duduk di samping Nabi, melihat wajah Nabi. Masyaallah, la quwata illa billah. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dari sini kita mengetahui Islam mengajarkan dua perkara ini. Berkata yang baik dan wajah yang berseri-seri. Dan berkata Imam Ahmad, dua hal ini enggak bisa dibedakan, enggak bisa dipisahkan, ya, Pak. Wajah berseri dengan perkataan yang baik itu sulit dipisahkan. Tapi sebaliknya, orang yang wajahnya itu sulit berseri-seri itu juga sulit berkata yang baik. Kalau bicara kasar, keras. Nah, dan fitrah manusia itu lebih senang melihat orang yang berwajah apa? Berseri-seri. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian, ikhwan? Ini nasihat buat ikhwan. Coba lihat antum. Imam Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan innal haqqa tsaqila. Kebenaran itu berat. Kebenaran itu berat karena Allah menyebutkan qaulan tsaqila. Kebenaran itu adalah sebuah perkataan yang berat diterima oleh manusia. Jadi kata beliau, jangan kamu tambah beratnya kebenaran di hati manusia itu dengan perkataanmu yang kasar, tingkah lakumu yang buruk. Bapak saudara kaum muslimin ini afwan. Islam mensyariatkan laki-laki memakai apa? Jenggot. Orang awam lihat orang berjenggot itu sudah takut. Iya atau tidak, Bapak? Ya kalau antum jenggotnya cuma 5, ya kelihatan mungkin enggak menakutkan atau mungkin justru lucu aja begitu. Tapi kalau antum jenggotnya yang tebal, panjang misalnya, melihat antum dari jauh, itu udah punya berat hati. Sudah itu antum enggak pernah senyum. Ya, jenggotan enggak pernah senyum, jalan ketemu dengan orang lain wala kalam, enggak pernah negur. Gimana kira-kira alhamdulillah? Antum dulu yang belum berjenggot, belum kenal dakwah, ngelihat orang berjenggot itu bagaimana? Enggak pernah berkata-kata kepadanya, lewat-lewat begitu saja. Tentu berat hati manusia. Ini Islam yang kayak apa? Wallahi kita senyum aja masih dituduh apa namanya? Teroris. Jenggotan senyum masih dituduh teroris. Apalagi antum enggak senyum. Mungkin dibilang bengis begitu kan ya. Wallahu taala alam bisawab. Setelah itu saudara kaum muslimin, penting berwajah berseri-seri. Ini nasihat juga terutama nasihati kepada istri-istri kita. Ya enggak mungkin wanita melemparkan wajah berseri-seri karena wajah mereka apa? Ditutup cadar. Maka jalan yang lainnya apa? Berkata-kata yang baik. Kadang Masya Allah, para wanita bercadar sudah tahu itu berat bagi sebagian wanita-wanita muslimah yang belum mengenal Islam. Ketemu tidak ditegur, lewat tidak disapa, jalan seolah-olah dunia miliknya sendiri saja atau surga cuma buat dia. La haula wala quwata illa billah. Ikhwan, Islam tidak seperti itu. Islam mengajarkan kepada kita kebaikan. Inilah Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah dirimu dari api neraka. Takutlah dengan siksa neraka. Walaupun dengan sebelah kurma. Bisyikki tamrin. Walaupun dengan separuh kurma. Faman lam yajid, barang siapa enggak punya kurma atau separuh kurma, fa bi kalimatin thayyibatin. Selamatkan dirimu dari neraka dengan kata-kata yang baik. Berkata yang baik yang menyenangkan hati. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, telah saya terangkan pada pertemuan yang sebelumnya. Ucapan yang baik berapa banyak membuat manusia masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Kam minan nasi yatakallamu bi kalimatin la yaz'amun balagat fi ma la yaz'amu balagha anhu yudkhiluhul jannah bi rahmatillahi taala. Kata Ibnu Mas'ud, berapa banyak manusia berkata-kata dengan perkataannya yang dia kira perkataannya itu tidak akan sampai kepada derajat yang tinggi. Ternyata dia sudah lupa dengan ucapan itu di yaumil qiyamah dengan sebab kata-katanya yang remeh itu memasukkannya ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala.
Dan dalam riwayat Imam Bukhari, nanti di yaumil qiyamah dibangkitkan seorang lelaki, lalu Allah berkata kepadanya, "Ya ibadi udkhulil jannah." Dalam riwayat yang lainnya, "Ya ibadi udkhuli jannati." Hambaku masuk surgaku. Maka lelaki ini berkata, "Dengan apa aku masuk surgamu?" Allah berkata, "Bi rahmati," dengan rahmatku. Maka lelaki ini berkata, "Amal apa yang membuat aku mendapatkan rahmatmu?" Lalu Allah menampakkan sebuah amalan yang dia sudah lupa dengan amalan itu, Bapak. Yang dia sudah tidak ingat lagi dengan amalan itu, dan dia tidak menyangka amal itu justru yang akan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata berkata-kata yang baik. Kata Nabi bahwa Allah menyebutkan kepadanya, yakni kalimatan thayyibatan, perkataan yang baik. Banyak tafsirnya. Para ulama ada yang menafsirkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Para ulama ada yang menyebutkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Para ulama ada yang mengatakan setiap perkataan yang baik. Orang ini pernah berkata-kata baik kepada orang lain, tapi di saat dia berkata baik itu betul-betul ikhlas. Akhi, kadang kita tidak menyadari ada sebuah amal yang kita betul-betul ikhlas, tapi di mata kita kayaknya remeh. Justru itu menyebabkan datangnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Coba kita perhatikan ya, rahimanillah. Dalam riwayat Imam Ahmad misalnya, salah satu orang yang masuk dalam surga itu karena menyingkirkan duri dari jalan. Enggak ada orang yang melihat dia, tiba-tiba dia melihat duri, dia ambil lalu dia buang. Ikhlas karena Allah. Dengan sebab itu Allah memasukkannya dalam surga, bukan karena jihadnya di jalan Allah. Padahal manusia tahu tentang keutamaan jihad. Bukan karena sholat malamnya, dan manusia tahu tentang keutamaan sholat malam. Dan bukan karena sedekahnya, dan manusia tahu tentang besarnya pahala sedekah. Tapi dengan sebab menyingkirkan duri dari jalan, tapi ia ikhlas. Akhi, mana lebih mudah berkata-kata yang baik dengan menyingkirkan duri? Lisan lebih mudah kita mengucapkannya dengan perkataan yang baik. Senyuman lebih ringan. Kecuali kata Imam Ibnu Jauzi, "Ma ra'aitu rajulan thaqilatan fi tabassumi illa sababu ma'siyatan istaqarra fi qalbi." Saya enggak pernah melihat orang berat senyumnya itu kecuali apa? Terlalu berat dosa-dosa dalam apa? Dadanya. Ucapan beliau bukan tidak berdasar. Seperti Imam Ibnu Ma'in itu sulit senyum. Kenapa beliau ingat dosa-dosanya? Sampai ketika beliau ditanya, ketika beliau melewati seorang pemuda yang tertawa, kata beliau kepada para pemuda itu, "Atastati bitadhik?" Sanggupkah kamu tertawa? Wa kana an-naru mi waraik, sementara neraka itu bersiap mengincar dari balik punggungmu. Jadi yang membuat Imam Ibnu Ma'in sulit tersenyum itu karena ingat dosa. Beda dengan orang sekarang mungkin. Sulit senyumnya itu bukan karena ingat dosa, tapi karena angkuh. Karena hatinya dipenuhi dengan kesombongan. Nah, kalau Ibnu Jauzi mengatakan, "Aku tidak melihat seseorang itu sulit senyum pada wajahnya kecuali betapa berat dosa dalam hatinya." Artinya dia ingat dengan dosa-dosanya, membuat dia sulit senyum, teringat dengan kesalahannya, takut kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahih kalau ini benar. Karena memang ini ada asar dari para salafun saleh. Dari kalangan pendahulu kita, dari kalangan orang-orang yang soleh. Nah, saudara kaum muslimin rahimanillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan remehkan atau jaga dan peliharalah dirimu dari api neraka walaupun dengan separuh biji kurma, separuh kurma. Kalau kamu tidak jumpai, maka dengan kalimat yang thayyib, kalimat yang thayyibah, ucapan yang baik. Apa beratnya kita berkata kepada saudara kita, "Ishhaluk ya akhi." Apa kabarmu wahai saudaraku? Apa sulitnya kita berkata kepada seseorang yang ketika ia memberi kita makan lalu kita berkata, "Barakallahu fiik wa fi amwalik." Akala ta'amukumul abrar. Yang memakan makananmu ini insyaallah orang yang baik. Semoga Allah berikan kepadamu kebaikan. Semoga Allah berkahi dirimu dan harta bendamu. Ini kan kalimat yang baik. Kadalik. Apa sulitnya kita berkata ketika ada orang marah kepada kita lalu kita berkata, "Hadanallahu wa iya." Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada diriku dan kepadamu. Tapi kita sulit seperti ini kadang-kadang. Orang marah kita balas dengan apa? Kemarahan. Orang mencaci kita balas dengan cacian. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, Abu Bakar As-Siddiq menceritakan ketika ada beberapa manusia Quraisy yang mencela Nabi dan Abu Bakar. Abu Bakar diam,
Nabi tetap di sampingnya Abu Bakar. Lewat lagi kepada orang lain, dicela lagi Abu Bakar. Abu Bakar diam, Nabi tetap di sampingnya. Begitu ada orang yang mencela, dibalas oleh Abu Bakar dengan celaan. Ketika dia mencela kasar, dibalas oleh Abu Bakar, dilawan. Diucapkan dengan ucapan yang apa yang diinginkan, dilawan. Nabi pergi, meninggalkan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menjumpai dan berkata, "Ya Rasulullah, falamma sakattu innaka anta tamsiku indi." Ketika aku diam, kamu ada di sampingku. Falamma takallamtu ilahim, ketika aku berbicara kepada mereka, engkau tinggalkan aku. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakrin, falamma saqata anhum ra'aitul malaikata yad'uka wa yudafi'uka anhum. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, wahai Abu Bakar, ketika aku lihat engkau diam, tidak membalas mereka, aku lihat malaikat mendoakan kamu terus-menerus dan membela dirimu dari kejelekan mereka. Di saat engkau mulai membalas mereka dengan kata-kata, aku lihat malaikat pergi meninggalkanmu. Aku pun meninggalkanmu. Masya Allah, la quwata illa billah. Ternyata Bapak, kata-kata itu menyebabkan malaikat mendekat atau menjauh. Ternyata satu kalimat yang keluar dari mulut seseorang itu bisa menjadi sebab malaikat mendekat dan mencintai dan mendoakannya. Bukankah dalam riwayat Imam Muslim yang mengatakan, inna lillahi malaikatun yatakallamu bi kalimatin nasi. Aw fi riwayah yatakallamu bilisanin minkum. Sesungguhnya Allah punya malaikat, di mana malaikat ini akan berbicara dengan lisan-lisan kalian. Maksudnya malaikat berbicara sesuai dengan apa yang kalian katakan. Fa in tad'ullaha ta'ala fayu'minukum. Wa fi riwayah fayu'minu aqwalakum. Kalau kamu berdoa kebaikan kepada Allah Ta'ala, malaikat akan mengucapkan amin, amin, amin. Coba lihat ini Pak. Kalau kita berkata kebaikan dalam riwayat Imam Ahmad, nah malaikat akan berkata wa anta misla dzalik, wa anta misla dzalik. Engkau semoga-moga seperti itu. Kalau kita berkata kepada orang lain, semoga engkau diberi hidayah oleh Allah, malaikat akan berkata, semoga engkau juga diberi hidayah. Bila kita berkata kepada seseorang, semoga engkau diberikan oleh Allah kebaikan, malaikat akan berkata kepada kita, semoga juga engkau diberi kebaikan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Bayangkan kalau kita berkata kepada orang lain, semoga engkau celaka, mungkin malaikat akan berkata, semoga juga engkau demikian. A'udzubillahi min dzalik. Itu lisan, perkataan yang keluar dari mulut seseorang. Kalamut thayyib penting. Ucapan yang baik itu sangat penting. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, wal kalimatut thayyibatu shadaqatun. Dan kalimat yang baik itu nilainya sedekah. Kita kaitkan dengan hadis yang pertama tadi itu. Muttafaqun alaih. Kenapa Nabi mengatakan ittaqun nara walau bisikki tamratin fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibatin. Pelihara kalian diri kalian dari api neraka walaupun dengan separuh biji kurma. Kalau seandainya kalian tidak menjumpainya, maka gunakanlah dengan perkataan yang baik. Ternyata Nabi mengatakan di hadis yang lainnya, al kalimatut thayyibatu shadaqah. Ternyata perkataan yang baik itu nilainya sedekah. Dan dalam hadis yang lainnya Nabi mengatakan, innamas shadaqatu tudfi'un nar. Sedekah itu memadamkan api neraka. Akhi, sedekah yang paling ringan berkata yang baik. Kita mungkin belum tentu bisa memberi orang yang minta-minta dengan harta kita. Kenapa tidak kita katakan kepadanya dengan perkataan yang baik, semoga Allah meluaskan rezekimu Pak, tidak hari ini aku bisa memberi kepadamu. Lebih baik kita enggak, kadang kita komentar dalam rangka mensucikan diri sendiri. Naik mobil dengan temannya, ada orang minta-minta ketuk apa namanya, jendelanya dibuka dengan kalimat yang tidak ada kata maaf, atau kadang tidak tegur sama sekali, tapi dia berkata kepada temannya, orang minta-minta itu jangan diberi, badannya muda begitu kok seperti ini kok masih minta-minta. Dikomentari. Apa dia tidak malu kepada Allah? Sudah tidak memberi, dia komentar pula. Seharusnya kalau dia mau komentar kepada orang itu, engkau masih muda, mengapa engkau meminta-minta? Takutlah kepada Allah Ta'ala. Ini kalimat thayyib.
Tapi kalau dia bicara dengan temannya, apa namanya Bapak? Ghibah. Setan menggelincirkannya masuk ke dalam dosa yang sangat besar. Dia mengira perkara itu biasa saja. Wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yubali biha, kata Nabi. Ada seorang lelaki yang berbicara dengan satu buah kalimat, dia anggap kalimat itu enteng saja. Dia enggak peduli, ternyata membuat dirinya yazilu bi kalimatihi ilan nari ab'adu minal masyriqi wal maghrib. Menggelincirkan orang itu masuk ke dalam neraka jauh atau lebih jauh daripada jarak timur sampai barat. Sallallahu taala assalamu wal afiyah. Nah, akhirnya mulai kita biasakan berkata yang baik. Minimal bertemu dengan saudara kita mengucapkan salam, lalu bertanya apa kabar, mendoakan kebaikan, memberikan kepadanya hal-hal yang menyenangkan hati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda kepada Abu Hurairah ketika bertanya, "Wahai Rasulullah, amal apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabi mengatakan, memasukkan rasa senang dalam hati saudaranya. Memasukkan rasa senang dalam hati saudara. Berkata-kata itu kalau kita enggak sanggup memberi, dengan kata-kata yang baiklah. Dengan ucapan yang bisa menyenangkan hati saudara kita, bukan kebalikannya. Nabi ditanya, "Ayul muslim khair?" Muslim yang baik yang bagaimana ya Rasulullah? "Man salimal muslim min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang saudara muslim lainnya selamat dari jeleknya tangan dan jeleknya lisannya. Jangan yang ini kita. Maksudnya jangan yang jelek lisan. Tapi jaga diri kita ini agar tidak menjadi sebab sakit hati orang lain dengan lisan kita. Saudaraku kaum muslimin, Allah sudah beri kita hidayah. Hidayah ini mahal. Saudaraku kaum muslimin, Allah sudah tunjukkan kita jalan untuk beribadah. Allah ajarkan kita manhaj. Allah ajarkan kepada kita akidah. Allah ajarkan kita tentang indahnya Islam. Jangan kotori keindahan Islam ini dengan jeleknya lisan kita, dengan kasarnya tingkah laku kita. Hiasi Islam ini dengan indahnya ajaran Islam itu sendiri. Tersenyumlah wahai saudaraku kepada orang lain. Berwajah berseri-seri kepada istri Anda. Kalau antum pulang kerja ada sesuatu, tetaplah tersenyum. Jangan pulang ke rumah istri sudah menanti dengan baik, berharap senyuman Anda datang, Anda pulang dalam keadaan wajah ini buruk. Kalau Anda berselisih dengan keluarga Anda, kita berselisih dengan keluarga kita, jangan tampakkan dengan wajah yang buruk, kecuali sekedar memberi pelajaran. Dan kita Masya Allah, kesalahannya kecil, cemberutnya 1 bulan. Nauzubillah min dzalik. Kesalahannya kecil, keluar kata-katanya sepanjang zaman. Maksudnya yang saya katakan ini jelek terus bicaranya. Jangan. Ikhwan, setiap apa yang ada pada kita ditulis oleh malaikat. Senyuman kita mudah-mudahan bisa menjadi hujah, bisa menjadi hal yang membela kita. Kata-kata baik kita, siapa tahu ini yang justru memasukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya Allah Taala. Saya rasa sampai di sini karena Imam An-Nawawi menyebutkan 2 dalil ini untuk menyebutkan tentang berkata-kata yang baik. Dan saya akhiri dengan hadis Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan sesuatu yang mengandung kebaikan walaupun kecil saja. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Walaupun sesuatu yang ketika kamu berjumpa dengan saudaramu berupa wajah yang berseri-seri. Rawahu Muslim. Saya ulangi, jangan remehkan sesuatu yang sekecil apapun untuk yang bernilai kebaikan. Sekalipun hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah berseri-seri, itu sudah termasuk amal ibadah. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, memberikan kepada kita kemudahan untuk menebar kebaikan dan menjadikan kita sebab-sebab kebaikan bagi orang lain, sehingga Allah akan berkata kepada kita, udkhuli jannati birahmati. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalimat. Iya. Iya, ini mendoakan. Bedakan antara mendoakan dengan memperingatkan. Ya. Bedakan antara mendoakan dan memperingatkan. Seperti Nabi SAW itu memperingatkan misalnya,
tinggalkan dusta. Atau Nabi mengatakan, iyyakum wal kadhib innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati dengan bohong. Bohong itu akan mengantarkan kepada dosa-dosa yang lain, dan perbuatan dosa mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Kalau kita bilang, kamu jangan bohong, nanti kamu masuk neraka, itu bukan doa. Itu namanya tahdzir, peringatan. Jangan lakukan ini, nanti engkau akan begitu. Nah, jangan naik ke atas, nanti kamu jatuh, itu peringatan. Tapi kalau seseorang itu dalam kalimatnya ada keinginan agar orang itu seperti itu, paham maksudnya? Kalau kamu begini dan begitu, saya nggak tanggung jawab. Kamu bisa begini begitu. Itu ada keinginan untuk mencelakakan orang ini dengan ucapan doanya, dengan ucapannya maksudnya. Maka itu bernilai apa? Doa. Nah, hati-hati. Makanya dianjurkan seseorang itu mengucapkan yang baik. Tapi kalau memperingatkan boleh, Pak. Jangan ngebut, nanti nabrak. Itu bukan doa, itu apa? Peringatan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya? Ya boleh, boleh. Cuman mengganti kalimat saja. Jangan ngebut nanti tabrakan dengan kalimat pelan-pelan. Biar enggak tabrakan juga sama aja, Pak. Hati-hati biar enggak tabrakan juga sama aja. Dan itu termasuk peringatan, tidak termasuk doa. Memperingatkan. Itu boleh, Pak, enggak apa-apa.